Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal tugas akhir mata kuliah seminar komunikasi. Sholawat beriring salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Rindal Senja Andarini SIKOM MIKOM selaku dosen pembimbing seminar komunikasi saya. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Fadila Septiana dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar komunikasi saya yang berjudul Efektivitas Media Sosial Instagram @Duta Inspirasi Indonesia sebagai media komunikasi dalam meningkatkan motivasi belajar dan jiwa kepemimpinan pemuda Indonesia. Baiklah, ada 5 poin penting yang akan saya jelaskan. Langsung saja untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Kemudian kajian pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan terakhir penutupan. Latar belakang. Terdapat 4 poin yaitu: yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Proses dalam menyampaikan suatu pesan dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan alat bantu media dengan tujuan memberikan informasi ataupun pendapat. Yang kedua, perkembangan teknologi yang berjalan sangat cepat. Pada dasarnya, dengan adanya teknologi dapat membantu dan memudahkan manusia dalam mengerjakan semua kegiatannya. Sebagaimana dengan teknologi komunikasi saat ini yang dengan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang selalu dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hal ini memberikan pengertian bahwa perkembangan teknologi yang terjadi cukup memberikan kemajuan yang besar kepada manusia. Yang keempat, ada banyak sekali bidang komunikasi pengembangan diri dari adanya fasilitas internet di Indonesia, seperti adanya penggunaan media sosial, sehingga banyak memudahkan dengan adanya penggunaan media sosial saat ini. Berdasarkan sumber dari We Are Social 2020, bahwasannya penggunaan media sosial mengalami peningkatan di tahun 2020. Awalnya yang mencapai 160 juta pengguna dan di tahun 2021 menjadi 170 juta penduduk. Berikut ini berdasarkan data dari We Are Social mengenai analisis penggunaan Instagram di Indonesia. Terdapat 53 pengguna yang meliputi 51% pria dan 49% wanita. Hal ini dapat dilihat bahwa aktivitas yang terjadi sudah cukup besar. Media sosial Instagram bagi masyarakat saat ini, dengan adanya penggunaan media sosial, maka akan semakin banyak individu yang membagikan cerita di media sosial mereka. Namun, penting bagi kalangan pemuda dalam memanfaatkan media sosial dengan baik dan juga bijak. Karena pemuda ialah aset bagi negara dan juga bangsa. Pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan motivasi belajar yang tinggi akan membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas media sosial Instagram @Duta Inspirasi Indonesia sebagai media komunikasi dalam meningkatkan motivasi belajar dan jiwa kepemimpinan pemuda Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan media sosial secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai efektivitas media sosial Instagram @Duta Inspirasi Indonesia sebagai media komunikasi dalam meningkatkan motivasi belajar dan jiwa kepemimpinan muda Indonesia. Pada penelitian ini memberikan gambaran mengenai pemanfaatan dalam berkomunikasi melalui media sosial dengan baik dan bijak. Efektivitas media sosial Instagram @Duta Inspirasi Indonesia sebagai media komunikasi dalam meningkatkan motivasi belajar dan jiwa kepemimpinan.
mampu menjadi wadah untuk pemuda Indonesia untuk mendorong dan memberikan semangat untuk membagikan hal-hal positif di media sosial Instagram agar banyak pemuda lainnya merasakan manfaat dari adanya penggunaan media sosial saat ini. Salah satu contoh dari 3 penelitian terdahulu yaitu penelitian Fitriana Padang tahun 2003 berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul efektivitas Instagram @ngajilagi.id dalam meningkatkan motivasi belajar mengaji pada followers. Kemudian hasil dari penelitiannya yaitu hasilnya menunjukkan bahwa akun @ngajilagi.id berhasil membuat followersnya termotivasi untuk belajar mengaji dengan alasan konten-konten yang diposting dan kuis-kuis menarik yang dibuat sangat unik dan kekinian. Komunikasi yang dibangun juga baik bahasa mudah dipahami, sehingga ajaran yang disamping masuk dan diterima baik oleh followersnya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi serta data mengenai gambaran nyata. Subjek dalam penelitian ini adalah pemuda yang ikut serta dalam suatu wadah kepemimpinan Duta Inspirasi Indonesia. Menurut Whitney dalam Moleok, metode deskriptif kualitatif merupakan pencarian suatu fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian metode ini mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku pada situasi-situasi tertentu dan pengaruh dalam suatu fenomena. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data tentang pengalaman pengguna dalam menggunakan media sosial Instagram @Duta Inspirasi Indonesia dan bagaimana penggunaan media sosial ini mempengaruhi motivasi belajar dan jiwa kepemimpinan mereka. Observasi dilakukan untuk mengamati konten yang ada pada media sosial Instagram @Duta Inspirasi Indonesia dan bagaimana konten tersebut dapat mempengaruhi pengguna. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang saat ini berlaku yang meliputi mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginteriorisasikan kondisi yang sedang terjadi. Adapun teknik analisa data. Analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yaitu yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, media sosial adalah suatu media yang banyak digunakan oleh konsumen sebagai perantara untuk berbagi teks, gambar, suara, video, dan informasi kepada khalayak banyak. Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan berbagai macam bentuk komunikasi dan informasi untuk semua orang yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan berbagai kemudahan yang membuat orang betah berlama-lama bermain media sosial. Menurut Effendi 2009, komunikasi ialah proses penyampaian suatu pesan dari individu kepada individu yang lain guna memberitahu agar dapat mengubah sikap suatu pendapat atau perilaku secara lisan ataupun tidak langsung melalui suatu media. Terdapat 4 strategi penting komunikasi, yaitu menentukan khalayak, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi, dan peranan komunikator. Duta Inspirasi Indonesia ialah sebuah platform sebagai wadah pemberdayaan pemuda-pemudi yang terpilih dari 37 provinsi di Indonesia yang menghadirkan berbagai program positif kepemudaan tingkat nasional dan internasional untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, memberikan kemudahan dan rasa semangat dalam belajar serta berkumpulnya orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga dalam hal ini penggunaan media sosial dapat dengan bijak diimplementasikan dalam proses komunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari pembahasan seminar komunikasi ini yaitu penggunaan media sosial untuk kalangan pemuda perlu adanya suatu wadah yang mampu memberikan arahan serta pengetahuan untuk dapat mempertahankan semangat dalam belajar serta mengasah kemampuan sebagai seorang pemimpin. Saran untuk kedepannya, semoga untuk kedepannya pemuda Indonesia selalu mengharumkan nama bangsa dan dapat menjadi pribadi yang memiliki semangat belajar dan berjiwa kepemimpinan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada audiens atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.